Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial. Dalam video kali ini saya akan mencoba berbagi informasi mengenai benih padi yang cocok ditanam di musim kemarau atau di musim tanamnya ketiga. Karena padi ini berumur genjah ataupun singkat, yaitu 70 hari setelah tanam saja. Silahkan video ini disimak sampai selesai dan jangan di skip agar tidak salah paham. Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial, silahkan subscribe. Yuk dilanjut. Ketika kita ingin budidaya tanaman padi, kita harus memperhatikan keadaan air di sekitar lahan pertanian. Karena dalam budidaya tanaman padi sangat dibutuhkan air untuk kelangsungan hidup tanaman padi agar bisa tumbuh subur dan menghasilkan panen yang maksimal. Para petani padi ingin sekali usaha taninya itu berhasil dan mendapatkan keuntungan yang melimpah, dan juga dari hasil panen tersebut bisa mencukupi kebutuhannya. Apalagi kabarnya petani padi sekarang sedang menikmati usaha tanaman padi karena harga panen padi terbilang bagus dan menguntungkan bagi petani padi. Oleh karena itu, semua petani padi berlomba-lomba dalam budidaya tanaman padi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan menguntungkan, apalagi di musim kemarau. Petani padi memberanikan menanam tanaman padi pada musim kemarau agar mendapatkan harga panen yang lebih mahal. Oleh karena itu, bagi petani pemula yang hendak usaha budidaya tanaman padi, sebaiknya memilih lahan yang dekat dengan sumber airnya agar mudah dalam pengaturan air pada saat fase vegetatif dan generatif. Dekatnya sumber air maksudnya adalah baik itu air irigasi maupun air pompanisasi akan menjadikan lahan tersebut bisa ditanami tanaman padi sampai beberapa kali dalam setahunnya. Di beberapa daerah ada yang cuma ditanam satu kali dalam setahunnya, dan pastinya itu adalah lahan tak ada hujan. Dan juga ada daerah lahan pertanian yang mampu ditanami tanaman padi sampai 3 kali dalam setahunnya. Pada akhir bulan Juli dan awal Agustus, untuk daerah Cirebon ada beberapa daerah yang sudah mulai panen padi yang kedua, dan biasanya setelah panen padi yang kedua itu petani akan mengganti tanamannya menjadi tanaman kacang hijau, dan ada juga yang memberanikan diri untuk menanam padi lagi yang ketiga untuk lahan pertanian yang sumber airnya bagus. Nah, untuk teman-teman petani yang ingin menanam padi sampai 3 kali dalam setahunnya, tentunya teman-teman petani harus pandai-pandai memilih benih padi yang cocok untuk ditanam pada musim ke-1, musim tanam kedua, dan musim tanam ketiga. Perlu diketahui teman-teman petani, benih tanaman padi yang ditanam pada musim ke-1, musim tanam kedua, musim tanam ketiga harus berbeda. Karena selain setiap musim cuaca dan iklimnya berbeda, dan setiap benih padi memiliki karakteristik ketahanan cuaca atau hama penyakit yang berbeda juga. Karena sekarang sudah memasuki musim tanam yang ketiga dan ini adalah musim kemarau, teman-teman petani yang mau menanam padi sebaiknya memilih benih padi yang memiliki karakteristik umur genjah, ketahanan akan kekurangan air, dan juga tahan terhadap hama dan penyakit. Walaupun tidak ada benih padi yang sempurna seperti yang diharapkan oleh petani, setidaknya harus ada yang cocok karakteristiknya benih itu jika ditanam di musim kemarau. Untuk teman-teman petani yang masih bingung jenis benih padi yang mana yang cocok ditanam di musim kemarau,
Inilah rekomendasi jenis benih padi yang cocok ditanam pada musim tanam yang ketiga, yaitu pada musim kemarau. Apa nama benihnya? Yaitu benih padi M70D. Pada situs Google sibex.pertanian.co.id menjelaskan tentang karakteristik dari benih M70D. Di sana dijelaskan semuanya tentang padi M70D. Benih padi varietas M70D adalah salah satu varietas padi yang dikembangkan oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau disingkat HKTI. Varietas padi M70D memang belum setenar Ciherang, Mekongga, ataupun Inpari. Namun, teman-teman petani yang sudah mengenal padi ini pasti akan mencoba menanamnya pada musim kemarau atau di musim tanam yang ketiga. Perlu diketahui oleh teman-teman yang akan menanam padi M70D dan sebagai tambahan informasinya bahwa bibit M70D ini memerlukan waktu 4 tahun di risetnya. Varietas padi ini diuji coba di Jember pada tahun 2017 dan pada masa uji coba, varietas padi M70D ini berhasil mencapai 9,6 ton per hektar dengan masa tanam hanya 63 hari setelah tanam. Jadi, varietas padi ini bisa 4 kali panen setiap tahunnya. Karena masa tanam yang singkat, maka pemupukan padi M70D harus sudah selesai ketika padi ini berumur 25 hari. Sebab jika dilakukan terlambat, maka akan mempermudah padi itu roboh dan terkena jamur. Baiklah, yang penasaran mengenai deskripsi benih M70D, inilah deskripsi singkat benih padi M70D. Padi M70D termasuk golongan cere. Bentuk tanaman padi M70D ini tegak dengan daun bendera yang juga tegak. Dan untuk tinggi tanaman mencapai 120 cm. Kelebihan dari padi M70D adalah masa tanam yang super singkat. Hanya membutuhkan waktu sekitar 70-80 HST. Namun, jika tanaman padi M70D tidak terkena hama dan penyakit, maka masa panen akan lebih singkat, hanya membutuhkan waktu 63 hari setelah tanam saja. Selain unggul dari masa tanam atau umur padi yang genjah, padi M70D ini memiliki bobot yang berat. Terbukti, 1000 bulir padi M70D mampu menghasilkan bobot padi sebesar 28 gram. Dan untuk potensi hasil dari padi M70D per hektarnya adalah 12 ton per hektar. Dan untuk rata-rata hasilnya yaitu 9 ton per hektar. Dan padi M70D ini menghasilkan tekstur nasi rasanya pulen. Perlu diketahui oleh teman-teman petani yang mau menanam padi M70D, meskipun diklaim tahan hama, padi ini memiliki kekurangan, yaitu rentan terkena penyakit potong leher yang disebabkan oleh jamur atau dikenal dengan blas leher. Dalam hal ini, teman-teman petani bisa mensiasatinya pada cara penanaman atau perawatannya, yaitu padi M70D ini bisa ditanam dengan cara bertanam padi dengan umur bibit yang muda, yaitu berumur 15-20 hari setelah semai. Dan jumlah bibit per lubang tanamnya yaitu 1-2 bibit per lubang tanam. Untuk pemupukannya dilakukan tepat waktu pada fase vegetatif dan fase generatif. Dan sangat dianjurkan jangan terlalu banyak unsur nitrogen pada saat pemupukan akhir, yaitu pada fase generatif, agar tidak terserang oleh potong leher atau blas leher. Itulah penjelasan singkat mengenai deskripsi tanaman padi M70D. Dan
Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang akan menanam padi ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga teman-teman petani sehat selalu, banyak rezekinya, dan menguntungkan dalam usaha taninya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe ya.